Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani dimanapun anda berada, jumpa lagi di channel saya, Alfian di channel masih membahas seputar tanaman. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan penggantian varietas dari durian lokal menjadi durian bawor atau durian yang lain yang lebih unggul. Di hadapan kita ini ada jenis durian lokal. Dulu buahnya tidak memuaskan, saya potong, kemudian ini sudah tumbuh tunas. Nanti akan saya sambung di dua tempat, sini sama yang satunya ini untuk sebagai cadangan. Jika nanti salah satunya ada yang gagal, masih ada harapan untuk yang satunya lagi. Oke, bagaimana prosesnya, ikuti terus video ini sampai habis. Dan bagi sobat tani yang baru bergabung dengan channel saya, mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe ke channel ini agar channel ini bisa berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita persiapkan peralatan-peralatan yang kita perlukan. Yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan entres. Untuk pemilihan entres ini harus betul-betul cari yang pas, yang tepat. Terutama kita pilih dari ciri-ciri daunnya, dia tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Kemudian mata tunas dia belum pecah, yang bagian ujung belum mekar daun. Kemudian mata tunasnya yang akan kita pakai itu yang sudah betul-betul besar, seperti pentol korek. Yang sudah pecah tunas seperti ini dia tidak bagus. Cari yang seperti ini bagus. Oke, kita lanjut. Peralatan yang selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah ini, ada silet dan juga plastik nanti untuk membungkus. Oke sobat tani, kita mulai prosesnya. Yang pertama kita kurangi dulu daun-daunnya. Yang bagian bawah kita kurangi sedikit, kita sisakan 1 atau 2 daun, dan kemudian kita potong bagian sini, kita sisakan 2 daun dari bawah. Nah, kalau sudah terpotong baru kita kurangi dulu. Ini daun-daun yang ada di entres juga kita bersihkan. Nanti kita sisakan 2 daun yang bagian ujung, tapi yang sisa daun itu kita potong lagi, kita sisakan sekitar 10%. Itu fungsinya yang pertama, untuk menahan nanti plastik sungkup agar dia tidak melekat langsung ke entres. Jadi bila nanti ada embun, itu tidak menetes langsung ke bagian entres. Oke, yang selanjutnya kita lakukan pembelahan pada batang bawah. Usahakan pembelahan pada bagian tengah-tengah kalau dia tunas masih muda. Kalau tunas sudah agak tua, pembelahan dilakukan di bagian yang agak tepi. Pembelahan sedalam sekitar kurang lebih 2 cm. Nah, seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita iris dulu bagian entresnya. Kita pilih mata tunas mana yang akan kita pakai. Kita pakai sampai ujung, nanti sekitar 4 mata tunas. Kemudian kita potong bagian bawahnya, kita iris nyerong tapi lurus. Kita buat nanti irisan berbentuk huruf V. Iris perlahan-lahan agar bisa menghasilkan irisan yang halus. Kemudian pakai pisau yang betul-betul tajam dan steril, dan usahakan untuk bekas potongan jangan sampai terkena tangan atau tersentuh, karena itu akan merusak kambium yang ada di entres kita. Oke, seperti ini hasilnya. Usahakan bisa lurus dan halus. Selanjutnya baru kita tancapkan ke belahan batang bawah yang sudah kita siapkan tadi.
Kemudian ini ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika peletakan entres pada batang bawah atau penyelipan atau penancapan entres pada batang bawah. Ini ada satu kunci yang sangat penting di sini, yang kadang masih banyak dari sobat-sobat tani kita, terutama yang masih pemula, yang belum mengetahui salah satu kunci dari kesuksesan dalam kita menyambung durian. Ini bagian tepi yang samping. Jika batang bawah dengan entres dia tidak sama besar, itu maka bagian samping kita ambil yang sebelahnya harus ketemu antara kulit dengan kulit. Biarpun ya bagian sebelahnya ada sisa, itu tidak masalah, yang penting yang sebelah salah satunya sudah rata ketemu kulit dengan kulit. Oke, tahap selanjutnya kita lakukan penalian. Ini dengan menggunakan plastik elastis, kita potong kecil-kecil untuk talinya. Untuk penalian ini bebas, kalau sistem sambung pucuk dia bisa mulai dari atas atau dari bawah. Ikat dengan cukup kuat, tapi jangan terlalu kuat, jangan sampai batang bawah ataupun entres mengalami memar, karena itu akan menimbulkan jamur dan berakibat gagal pada sambungan kita. Oke, kemudian kita rapikan sisa tali yang masih ada, biar nanti waktu penyungkupan bisa lebih rapi dan mudah. Langkah selanjutnya kita sungkup pakai plastik es lilin. Ini sudah saya siapkan. Nah, di sini fungsi dari daun yang kita sisakan tadi, dia sebagai penopang, itu untuk penopang sungkup, agar jika nanti mengalami pengembunan atau ada embun di dalam plastik, dia tidak menetes langsung atau plastik tidak menempel langsung pada entres kita. Karena kalau sampai embun itu mengenai entres, biasanya embun akan terus masuk ke bekas luka atau sayatan yang tadi dan mengakibatkan jamur. Kemudian ini untuk sungkup bisa kita ikat, tapi jangan terlalu ketat, cuma untuk antisipasi agar kalau terkena angin tidak terbang gitu aja. Nah, seperti ini hasilnya. Maaf, masih blur kameranya, biar fokus dulu. Coba kita fokuskan dulu kameranya biar nampak jelas. Oke sobat, seperti inilah hasilnya. Usahakan tali bagian sungkup itu longgar, agar nanti kalau ada embun di dalam sungkup itu bisa langsung keluar, menetes melalui lubang bagian bawah. Kalau kita ikat kuat, terlalu kuat, nanti embun akan itu terkumpul di dalamnya dan kemudian menimbulkan jamur. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan penyambungan yang satunya lagi. Dan untuk satunya, tunas yang satu ini saya akan melakukan dengan cara yang lain, bukan sambung pucuk, melainkan ini sambung sisip. Untuk sambung sisip kita potong langsung ujungnya sampai kita sisakan yang bagian bawah sekitar 2 daun atau 1 daun cukup. Ini untuk keberlanjutan proses fotosintesa agar tidak terhenti dan tunas tidak mati. Untuk tahap selanjutnya kita lakukan penyayatan pada batang bawah. Dan ini untuk penyayatan kita sayat pada bagian kulitnya sampai kelihatan kayu atau sampai bersih selaput-selaputnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Panjang sayatan menyesuaikan panjang entres yang akan kita pakai. Kalau ini saya sayat sekitar 3 atau 4 cm, kemudian kita potong. Sisakan pada bagian bawah itu potongan, sisakan sedikit sekitar
setengah senti nanti untuk menopang entres. Oke, kemudian kita siapkan entresnya. Kita ambil, kalau untuk sambung sisip kita ambil 2 mata tunas cukup. Kita ambil tunas yang bagian bawah yang agak tua. Oke, seperti ini. Kemudian kita sayat. Untuk sambung sisip, penyayatan dilakukan hanya bagian satu sisi, dan usahakan itu yang tadi kita ambil bagian atas, posisi bagian atas itu yang akan kita sayat. Nanti posisinya seperti ini kalau kita tempelkan, yang bagian atas tetap di atas, yang bawah tetap di bawah. Itu pun akan cukup mempengaruhi tingkat keberhasilan sambungan kita. Sayat perlahan-lahan agar menghasilkan sayatan yang halus dan lurus. Kita sayap miring, lurus, kemudian yang bagian satu sisinya kita potong sedikit. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini cukup. Oke, kemudian kita sisipkan pada batang bawah yang sudah kita sayat tadi. Dan pada waktu penempelan entres pada batang bawah ini ada satu yang perlu diperhatikan lagi, sama seperti tadi sambung pucuk. Ini besaran batang bawah dengan entres dia tidak sama, tidak seimbang. Untuk itu perlu diperhatikan, ini penempatan entres harus betul-betul tepat, jangan diletakkan di tengah-tengah. Kita letakkan di bagian tepi agar kulit entres bisa bertemu dengan kulit batang bagian bawah. Agar itu nanti proses penyatuan atau proses pemulihan antara entres dengan batang bawah akan semakin cepat, karena kulit dengan kulit dia sudah bertemu. Dan kalau pemotongan kita atau pemangkasan kita lurus, itu akan menghasilkan tempelan yang betul-betul rapat. Oke sobat, tahap selanjutnya kita akan lakukan pembungkusan atau pengikatan. Di sini saya menggunakan plastik wrap yang sudah saya potong lebaran sekitar 2 cm. Untuk pembungkusan sambung sisip, usahakan dari bagian bawah. Kita lilit dulu bagian bawah sambungan, kemudian perlahan-lahan kita lilit ke atas, saling tumpang tindih. Itu bertujuan agar nanti jika ada embun ataupun air hujan tidak masuk dan mengenai pada luka sayatan yang sudah kita buat tadi. Lilit perlahan-lahan, dan jika waktu melilit pada bagian mata entres, mata tunas, itu usahakan dikendorkan sedikit lilitannya, jangan terlalu kuat. Kemudian yang ujung kita tarik kuat lagi agar air tidak masuk. Nah, kemudian kita tarik sedah. Itu senangnya kalau kita pakai plastik wrap, tidak usah mengikat karena sudah ada sejenis lilin itu yang bisa melekat pada plastik wrap ini. Dan seperti inilah hasilnya. Mata tunas kita pakai 2 mata, ini sambung sisip, dan itu yang sambung pucuk. Ini satu pohon saya kasih 2 tempelan, semua power. Ini untuk antisipasi nanti jika salah satunya gagal, masih ada satu lagi harapan yang bisa jadi. Oke sobat, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan pernah bosan untuk mencoba. 1 kali 2 kali gagal tidak apa-apa. Kalau kita rajin mencoba, insya Allah nanti suatu saat ada yang berhasil dan kita akan bisa meraih kesuksesan.
Ini di akhir video saya bagikan review hasil tanaman durian saya yang sudah saya ganti varietas jadi jenis durian bawor dan montong. Ini usia tempelan atau usia sambungan sekitar kurang lebih 6 bulan. Ini batang bawahnya masih agak kecil, dan yang sebelah sana nanti ada yang sudah sebesar lengan. Oke, sekian dulu dari saya. Untuk sobat tani yang baru menemukan channel saya, baru bergabung, mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe ke channel saya ini agar channel saya bisa berkembang, dan jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, salam sukses selalu untuk petani di seluruh Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.